Oke, kita mulai kuliah kita pagi ini ya. Menyambung dari kuliah kemarin, kita langsung masuk ke bagian dari rugi-rugi ya. Nah, jadi rugi-rugi ini pada motor DC sebenarnya daya input elektris itu tidak seluruhnya diubah menjadi daya output mekanis. Pasti ya, yang namanya semua mesin pasti ada yang namanya rugi-rugi. Jadi ada yang hilang atau berubah menjadi rugi-rugi. Nah, rugi-rugi pada motor DC itu ada beberapa macam. Pertama, rugi-rugi di sisi input dan rugi-rugi di sisi output. Rugi-rugi di sisi input yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi sikat. Sedangkan rugi-rugi di sisi output itu adalah rugi-rugi histeresis, arus pusar, rugi-rugi angin, dan rugi-rugi sumbu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya untuk macam-macam rugi-rugi ini. Pertama, rugi-rugi tembaga ya. Jadi rugi-rugi tembaga ini disebabkan oleh adanya resistansi penghantar. Jadi kalian mungkin sudah tahu ya kemarin-kemarin bahwa penghantar itu memiliki resistansi apapun jenis penghantarnya gitu ya. Penghantar-penghantar yang ada yang resistansinya besar, ada yang resistansinya kecil. Nah, tembaga ini dia banyak digunakan sebagai ini karena termasuk resistansi kecil. Tapi bagaimanapun yang namanya rugi-rugi di tembaga atau resistansi itu tetap selalu ada, makanya itu dihitung sebagai rugi-rugi walaupun nilainya kecil. Rugi-rugi tembaga ini tuh biasanya bisa terjadi di bagian rotor ya. Lalu rugi-rugi sikat. Nah, rugi-rugi sikat disebabkan oleh adanya sikat yang membuat kontak antara sumber dengan penghantar pada rotor. Biasanya rugi-rugi sikat ini tuh menyebabkan sikat itu sendiri habis ya, karena berkontak dengan penghantar pada rotor atau yang biasa kita sebut dengan komutator. Lalu ada lagi namanya rugi-rugi histeresis yang disebabkan oleh kemagnetan. Lalu rugi-rugi arus pusar. Nah, rugi-rugi arus pusar ini itu adalah rugi-rugi yang terjadi karena karakteristik dari arus ya. Arus itu pada saat mengalir pasti dia akan berputar di suatu tembaganya itu sehingga akan menyebabkan arus itu berpusar ya. Nah, arus berpusar itu tuh akan menyebabkan ada arus balik yang melawan arus yang datang. Tapi biasanya nilai arus balik ini kecil dibandingkan arus yang datang sehingga nanti tetap akan ada arus yang mengalir ke bagian rotor dari motor ini. Tetapi karena ada arus yang melawan, maka arus yang datang itu tidak 100% bisa dipergunakan ya. Karena kalian tahu ya, ada yang datang dan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu tuh akan kalau dijumlahkan berapa arus totalnya, berarti arus masuk dikurang arus keluar sehingga nanti nilainya itu tidak akan sebesar arus yang awalnya datang gitu. Lalu ada lagi rugi-rugi angin ya. Rugi-rugi angin adalah rugi-rugi gesekan dengan angin. Itu kalau kalian lihat kemarin konstruksi motor DC kan ada ini ya, dipisahkan antara rotor dan statornya itu tidak langsung bersentuhan tapi dipisahkan oleh udara ya, antara rotor dan statornya ini dipisahkan oleh udara. Nah, sama kayak misalnya udara ini kan dia kalau misalnya satu benda yang sedang bergerak, itu dia akan menyebabkan rugi-rugi ya. Benda itu bergerak, dia akan menyebabkan rugi-rugi. Contoh kalau misalnya kalian kayak membawa lempengan, misalnya membawa triplek lah. Kalau kalian cuma berdiri aja, tidak bergerak kan, triplek itu kan ringan ya. Nah, coba kalian bawa triplek sambil digonceng motor gitu ya. Nah, karena rugi-rugi angin itu bisa-bisa bahkan kalian terbang itu gara-gara angin yang meniup triplek tadi. Nah, sama dengan ini. Jadi, angin itu jika ada benda yang bergerak, dia akan menyebabkan rugi-rugi. Lalu ada lagi rugi-rugi sumbu ya. Nah, yang kayak kalian tahu kemarin, konstruksi motor DC kan dia ada yang namanya bearing ya. Bearing atau kelahar gitu kemarin. Nah, bearing dan kelahar itu pasti ada rugi-rugi juga ya. Apalagi kalau misalnya pelumasan dan lain sebagainya sudah nggak bagus. Sehingga akan menyebabkan adanya rugi-rugi juga di sana. Nah, karena ada rugi-rugi ini, maka pada motor DC dikenal dengan istilah
efisiensi. Jadi ada yang namanya efisiensi, dan tidak ada di dunia ini motor atau generator atau trafo yang memiliki efisiensi 100%. Jadi apa yang kalian kasih itu yang kalian dapatkan. Nggak ada yang begitu ya. Semuanya pasti ada rugi-rugi. Nah, efisiensi seluruhnya atau ekonomis itu bisa dihitung dengan NC sama dengan C per A. Atau efisiensi listrik bisa dihitung NC sama dengan B per A. Dan efisiensi mekanis bisa dihitung dengan NM sama dengan C per B. Nah, untuk A ini apa? A ini adalah daya masukan ya, biasanya dalam bentuk watt, V kali I. Kalau B adalah daya di dalam jangkar motor, EB dikali IA dalam watt juga. Dan C adalah daya keluaran motor, BHP kali 735 watt. Untuk keadaan daya maksimum, IARA sama dengan V per 2 sama dengan EB. Ini untuk mencari daya maksimumnya. Lalu untuk mencari rugi-rugi ekonomis, itu biasanya PM per PIN dikali 100%. Kalau untuk rugi-rugi mekanis, PM per PA dikali 100%. Untuk rugi-rugi listrik, PA per PA tambah sigma rugi atau jumlah rugi-rugi CU ditambah rugi-rugi sikat dikali 100%. Nah itu. Jadi kalau PIN ini tuh keluar masukan ya, input. Kalau PA ini arus jangkar. Kalau PM ini tuh keluaran atau outputnya. Nah inilah pembagian rugi-ruginya. Nah ada lagi yang namanya rangkaian ekivalen motor DC ya. Rangkaian ekivalen motor DC itu kira-kira seperti ini. Ada V eksternal IMF-nya, ada I, ada R, dan ada back IMF-nya. Nah, inilah yang menyebabkan rugi-rugi arus tadi. Misalnya ini tegangan masuknya, nah ini tegangan yang menyebabkan ada arus lain yang melawan arus masuk tadi. Nah, bagian ini adalah bagian motor. Ini bagian penghantar, bagian sumber. R adalah resistansi penghantar jangkar atau rotor ya. Ini EB ya, sama dengan back IMF yang ini tadi. Ini tuh tegangan juga, tapi sering disebut dikenal dengan istilah GGL ya, GGL. Nah, pada motor DC berlaku hubungan ini, IA sama dengan V dikurang EB per RA. Bukan semerta-merta V per RA aja ya, IA sama dengan V per RA, enggak, karena ada EB-nya tadi ya, yang menyebabkan tadi ada rugi-rugi arus tadi ya, maka untuk tegangannya pun harus dikurangi. V dikurang EB per EA. EB itu adalah GGL lawan, yang kayak saya bilang tadi, gaya gerak listrik, GGL itu, back IMF dari jangkarnya, dan RA adalah tahanan untai jangkar, di mana nilai EB itu ini, psi dikali ZN kali P per A dalam volt. Nah, yang namanya motor pada saat di starting akan timbul arus ya, arus starting namanya. Nah biasanya kalau misalnya kalian pernah dengar, arus starting ini tuh nilainya bisa sampai 5 kali arus nominal. Nah makanya dikenal juga dengan namanya starting. Nah pada saat di start akan timbul arus ini. Pada saat di start tuh awal mulai dinyalakan beberapa detik pas dia mulai berjalan. Nah, itu namanya arus starting, IA sama dengan VA per RA. Nah, setelah motor berputar, maka penghantar pada rotor akan memotong flux magnet. Pada penghantar yang dilewati flux magnet yang berubah, lalu muncul tegangan induksi EB yang arahnya berlawanan dengan tegangan input. Ini EB sama dengan K dikali N dikali psi tadi. Lalu setelah motor berputar, sehingga motor berputar, maka tegangannya jadi, arusnya jadi ini. Kalau yang di awal tadi itu, pada arus starting, arusnya adalah ini, VA per RA saja. Kenapa? Karena back EMF-nya belum ada ya, motor kan belum berputar ya. Tapi ini cuma beberapa, belum sampai sesaat benar sebelum motor mulai berputar. Nah, ini yang saya bilang tadi,
arus start itu sangat besar karena EB belum ada. Yang kalau gampangnya kalian mungkin melihat bagaimana arus start itu bisa besar. Itu kalau kalian melihat ini ya, melihat apa namanya? Melihat kalau kalian menyalakan pompa air lah pada saat awal menyala kan listrik kadang-kadang lampu gitu agak meredup sedikit, tapi cuma tidak sampai sedetik ya, sebentar saja. Nah, setelah itu normal lagi. Nah, itulah yang menyebabkan itulah yang dimaksud dengan arus start itu sangat besar. Nah, ada yang menyebutkan arus start itu bisa sampai 1 sampai 5 kali, ada yang menyebutkan 3 sampai 8 kali arus nominal atau arus pada saat dia beban penuh. Jadi kalau misalnya motor kalian itu di nameplate kalian tahu ya, nameplate itu adalah spesifikasi motor atau generator atau trafo yang biasanya tertempel di bodi. Nah, itu misalnya dikatakan arus sama dengan 2 ampere gitu. Nah, pada saat dia start, bisa-bisa dia sampai 3 kali lipat, sampai 8 kali lipat. Kalau awalnya 2 ampere, arus ininya, bisa-bisa pas dia start itu berarti 3 kali 2, 6 ampere, atau 8 kali 2 yang 16 ampere, sangat besar sekali kan. Nah, pantas saja untuk motor-motor yang dayanya lumayan, itu akan menyebabkan CB di rumah turun pada saat dia awal menyala. Nah, itu namanya arus start. Nah, biasanya pada motor DC untuk mengatasi hal ini, diberi R yang seri. Jadi arus itu pada saat masuk itu dibatasi langsung gitu, tidak sebesar yang tanpa menggunakan R seri. Nah, pembatas arus terletak pada IMF balik dan resistance ya. Arus yang dihasilkan bisa mencapai 3 kali lipat bahkan lebih, dampaknya berbahaya bagi sikat, komutator, dan lilitan. Nah, batas arus starting yaitu 125 sampai 200% dari arus beban. Jadi kalau misalnya yang diizinkan berarti ya sebaiknya hanya 0,75, 125% itu kan 0,75 ya. Sampai dengan 200% atau 2 kali lipat dari arus beban. Misalnya arus nominalnya itu 2 ampere ya, yang maksimal diperbolehkan itu hanya 4 ampere saja. Nah, misalnya arus starting tanpa diapa-apain itu 3 sampai 8 kali lipat, nah itu harus dikurangi sehingga hanya sampai 2 kali lipat saja maksimal sebaiknya. Jadi kalau misalnya ini bukan 0,75 ya, berarti ini 100 ditambah 0,25 berarti 1/4 nih. 1/4 dari arus nominal. Jadi kalau misalnya 2 ampere arusnya itu, arus starting yang diperbolehkan itu berarti 1/4 bagi 2. 2 bagi 4 itu 0,5, berarti 2,5 lah. 2,5 arus yang diperbolehkan, 2,5 sampai 4 ampere. Kalau misalnya arus nominal motor itu 2 ampere. Nah, contoh pemasangan R seri sehingga arus menjadi lebih kecil sesuai persamaan berikut ya. Nih, di sini tuh dipasang R seri nih. IA sama dengan V per R variabel. Bisa pakai R variabel, bisa pakai R yang diinikan. Tapi sebaiknya yang enak tuh R variabel. R variabel itu R yang kalau di lab itu beban yang bisa diputar itu loh. Diputar sehingga nilainya bisa diperbesar dan diperkecil nilai dari tahanannya. Nah, dengan menambahkan tahanan jangkar, kita bisa menyisipkan tahanan variabel secara seri terhadap tahanan jangkar motor. Berarti kecepatan motor dapat dikontrol dan juga mengurangi arus starting. Tapi apa efeknya jika kita memberikan ini? Sehingga kalau misalnya kita teruskan dia diberi tegangan ini, diberi R di depannya itu, dia akan menyebabkan motor itu berputar tidak maksimal ya, karena arus yang masuk ke motor itu kan kecil. Sehingga putaran motor yang seharusnya maksimalnya itu 5.000 rpm misalnya, jika arus masukannya kalian kurangi, maka kecepatannya bisa berkurang sesuai dengan arusnya. Misalnya arusnya kalian kurangi 50%. Nah, kalau dia 5.000 rpm dengan arus 2 ampere, misalnya kalian kurangi 50% jadi 1 ampere, maka putarannya kemungkinan juga berkurang 50%. Berarti kalau 5.000 ya jadi 2.500 kira-kira begitu. Penambahan rheostat, namanya rheostat ya, mengurangi kecepatan di bawah kecepatan nominalnya ya. Jadi itulah cara kita, salah satu cara kita bisa mengontrol motor DC gitu. Ini perhitungan tahanan serinya ya. Kalau untuk perhitungan tahan seri, ini ada tahanan seri tadi ya. Maka yang tadi itu EA sama dengan VT dikurang IA dikali, karena ada arus di sini, RA ditambah R seri. Karena dia seri ya ditambahin aja ya. Nah, IA-nya 0, VT dikurangi RA tambah RS,
Sehingga ini VT pindah, IA pindah ke sini, IA RA tambah RS pindah ke sini, sehingga RA tambah RS sama dengan VT per IA, sehingga RS itu, seri itu, bagaimana kita menentukan nilai RS yang aman itu, ya ini VT dibagi IA, IA ini I jangkar ya, dikurang R jangkar. Nah gitu. VT dan IA adalah tegangan jangkar nominal dan arus jangkar nominal. Jadi di sini dia ditambahkan dia tegangan serinya. Misal, diketahui data motor VT nominal sama dengan 240 volt, IA nominal sama dengan 35 ampere, RA-nya sama dengan 0,330 ohm ya. Ini kali bagi tambah kurang biasa lah ya. Jadi sehingga dibulatkan R serinya itu 7 ohm. Nah itu. Pengubah sumber tegangan. Mengubah sumber tegangan yang diberikan pada rangkaian jangkar adalah merupakan model pengendalian motor lain ya. Selain yang tadi, selain menggunakan tahanan seri ya, tahanan seri. Jadi dengan menambah atau mengurangi tegangan jangkar, kecepatan motor akan naik atau turun secara sebanding. Selain tadi kita pakai R, bisa kita tegangan jangkarnya yang kita mainkan gitu ya. Pengaturan tegangan jangkar dilakukan dengan menggunakan auto trafo yang dirangkaikan dengan penyarah. Ya biasanya yang begini-begini itu kan sumber arusnya kalau di Indonesia sudah pasti dia AC ya. Nah, untuk menurunkannya itu dikasih auto trafo lalu disearahkan lagi dengan penyarah. Sehingga arus yang dihasilkan adalah arus DC dan tegangan DC. Nah, gambar berikut pengaturan tegangan dengan auto transformer ya. Jadi dari auto transformer itu transformer yang bisa diputar-putar ininya. Diputar-putar, apa namanya itu? Diputar-putar atau diatur-atur tegangannya ya. Nah, begini dia kira-kira. Jadi diatur misalnya lalu masuk sini, lalu ini bisa diatur speed-nya. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan enggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kecepatan motor DC. Jadi motor DC juga dapat berfungsi sebagai generator ya. Motor DC pada waktu berputar juga menghasilkan tegangan GGL balik yang disebut dengan EB tadi ya. Jadi EB itu rumusnya C kali P kali Z kali N per A. Nah, kalau konstantanya itu adalah Z dikali P per A, sehingga EB-nya itu K dikali C kali N nih ya. PZ per A ini adalah K, sehingga EB ini bisa dijadikan K C N. K C N. Sehingga N adalah ini, bisa dijadikan gini, sehingga N sama dengan VT dikurangi ARA dibagi K dikali C. N adalah kecepatan motor dalam RPM. Nah, regulasi kecepatan ya. Motor dikatakan memiliki regulasi kecepatan yang baik apabila dapat mempertahankan kecepatan konstan pada berbagai pembebanan. Jadi contoh, misalnya motor tanpa beban DC Sun adalah 1200 rpm nih ya kecepatannya. Ketika motor membawa beban turun kecepatan tentu saja ya, pada saat dibebani pasti kecepatannya turun ya. Turun sehingga awalnya jadi 1200 turun menjadi 1120 rpm. Nah, coba Anda hitung berapa speed regulation-nya. Ya, dipakai tadi ya. No load speed dikurang full load speed dibagi no load speed. 1200 kurang 1120 dibagi 1120 sehingga ininya speed regulation-nya adalah 0,667. Nah, mengenali kecepatan, jadi motor DC itu mempunyai daerah pengaturan kecepatan yang luas. Jadi motor DC itu bisa diatur dari kecepatannya itu dengan variabel yang tipis-tipis, misalnya dari awalnya 1200 misalnya nominalnya. Diatur 1190 bisa. Jadi dia bisa tipis-tipis ininya diaturnya. Jadi makanya daerah pengaturan kecepatannya yang luas. Bukan 1200, 500, 100. Nah, itu kan tidak luas ya pengaturan kecepatannya. Tapi kalau motor DC dia bisa diatur kecepatannya luas gitu ya. Metode pengendalian motor DC pertama konvensional, biasanya resistan medan, resistan jangkar, mengendali tegangan dan masukan jangkar, lalu rangkaian elektronis, PWM dan ini yang tadi pengatur tegangan itu ya.
Ini secara elektronis. Ini ya. Nah, resistan medan, kecepatan motor DC dipengaruhi oleh flux magnetik yang dihasilkan oleh kutub medan nih ya. N sama dengan EB per kaki kapsi. C sama dengan K dikali IF-nya, I medannya. Maka dengan mengatur arus yang masuk ke kutub, penghasil medan magnet, maka medan yang dihasilkan pun dapat diatur sehingga kecepatannya juga bisa diatur dengan persamaan ini. Nah, ada lagi yang pengaturan motor DC dengan flux magnet ya. Jadi dengan flux magnet itu tuh dipasangkan sebuah rheostat di sini yang bisa diatur tingkat ininya ya, hambatannya yang diserikan dengan, ini kan seri nih, yang diserikan dengan R R bawaan dari motornya, sehingga bisa dicari dengan cara ini untuk pengaturan flux magnetnya. Jadi kecepatan motor DC minimum jika arus IF minimum, rheostat maksimum. Jadi makin tinggi nilai rheostat, maka kecepatan motor makin rendah atau makin pelan. Kelebihannya adalah pengerjaannya mudah, murah, dan panas yang terjadi itu relatif lebih rendah. Lalu resistan jangkar. Kecepatan motor DC juga dipengaruhi oleh back EMF tadi ya. Back EMF tadi, arus balik tadi. Sehingga back EMF selain dipengaruhi oleh putaran, juga dipengaruhi oleh tahanan jangkar. RA tambah R variabel tadi. Nah, EB sama dengan VT dikurang IA dikali RA ditambah R var, sehingga N-nya itu VT dikurang N IA, RA tambah R var per Kc. Dengan mengatur resistan jangkar, maka putaran juga dapat diatur. Nah, sudah dua ya. Baru pertama, baru pertama. Ini yang B-nya. Saya pikir tadi sudah B itu. Nah, untuk pengaturan arus armatur, itu rheostatnya ditaruh di sini. Kalau tadi itu di R di sini, sekarang rheostatnya diatur dengan diserikan terhadap arus yang masuknya, sehingga yang diatur di sini arus. Kalau yang tadi, fluxnya yang diatur. Sehingga R-nya diimikan dengan fluxnya ini, bukan di sini. Nah, yang ke B ini, dia dengan arus armaturnya yang diatur ini diserikan. Intinya sih memberikan tegangan yang lebih lah di motor DC ini, tapi hambatan ya, hambatannya lebih, tapi hambatannya itu bisa diatur besarnya, bahkan bisa dinolkan, jadi seolah-olah ada yang diserikan di sana bisa juga. Kalau dinolkan nilai rheostatnya, maka dia akan mendapatkan intinya kecepatan motornya adalah kecepatan motor maksimal. Ini rumusnya. Jarang dipakai karena rugi panas yang terjadi cukup besar ya, iyalah ya. Karena dia di sini ya. Jadi R itu tuh kenapa dia bisa mengurangi arus? Ya karena R yang ini nih, dia itu mengubah arus menjadi panas. Itu kekurangannya. Metode ini juga memanfaatkan hubungan kecepatan dengan back EMF ya. Dengan memvariasi tegangan terminal VT, maka EB juga berubah sehingga kecepatan juga bisa berubah. Sistem ini lebih dikenal dengan metode Ward-Leonard ya yang tadi itu. Jadi Ward-Leonard itu motor induksi ditaruh di generator DC dan di motor DC diserikan. Pengaturan kecepatan motor DC yang ketiga adalah pengaturan tegangan terminal secara elektronis tadi yang tadi pakai auto transformer ya. Ini jadi ditaruh auto transformer di sini yang bisa diatur variabel tegangannya. Perubahan VT diperoleh dengan cara mengatur tegangan input medan pada motor. Yang tadi kita sudah ceritakan. Nah, selain pengatur kecepatan, ada juga yang namanya pengereman ya. Pengereman itu tuh istilahnya setelah motor berputar dengan beberapa kecepatan, kita perlu memperlambat atau menghentikannya. Nah, pada prinsipnya motor sangat membutuhkan proses penghentian putaran yang cepat. Proses penghentian putaran ini disebut dengan pengereman ya. Ada dua jenis pengereman motor DC. Pertama secara elektris dan secara mekanis. Elektris itu regeneratif, dinamis, dan plugging. Mekanis itu sulit untuk smooth tergantung kondisi permukaan dan keterampilan operator. Mekanis itu ya ditahan dia.
ditahan. Sama kayak kalian ngerem motor itu namanya mekanis itu. Putaran roda kalian tahan gitu dengan rem. Nah, sama juga motor-motor ini maksud saya ya, sepeda motor. Itu namanya mekanis. Kalau elektris ya ininya yang dimainkan, rangkaian-rangkaian di dalamnya. Kita masuk yang pertama, yang memanfaatkan sifat generator dari motor DC. Itu pada saat sumber dihilangkan, motor masih berputar karena adanya sifat kelembaman sehingga motor berfungsi sebagai generator. Karena adanya EB, maka motor akan berhenti. Jadi sebenarnya motor DC itu jika tidak punya rugi-rugi, itu seharusnya motor itu akan terus berputar itu. Tidak ada rugi-rugi gesek, tidak ada rugi-rugi EB tadi, arus balik, dan lain sebagainya. Sebenarnya rugi-rugi DC, rugi-rugi inilah yang menyebabkan motor itu dia berhenti untuk berputar. Tapi ada namanya kelembaman pertama. Jadi sebelum dia benar-benar berhenti, dia melambat dulu ya. Nah, EB itu sama dengan K psi N, pasti dia nilainya lebih besar daripada nilai V. Nah, ini bersifat sebagai generator mengalirkan arus ke jala-jala. I sama dengan EB dikurang V per R. Jadi mesin tidak ada yang memutar, kecepatan berkurang sehingga EB juga berkurang. Jadi ini kira-kira yang namanya regeneratif dari motor DC. Ada juga yang namanya sifat dinamis. Ketika sumber diputus, motor dihubung singkat lewat tahanan. Nah, biasanya tahanan medan. Pada saat ini motor masih berputar tapi bersifat sebagai generator sehingga pada rangkaian tertutup ini mengalir arus. Arus yang dibangkitkan diubah menjadi panas. Nah, itu. Ini modelnya, arus yang dibangkitkan diubah menjadi panas. Ini yang motor sun, ingat ya kalau sun kemarin diparalelkan, kalau seri diserikan lah ya pasti. Ini dia paralel, ini dia seri. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, mungkin karena ini saya sudah hampir 40 menit, ini bentar lagi putus ini sepertinya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sudah saya record, silakan ditonton-tonton lagi, nanti akan saya upload video ini. Nah, sama seperti biasa, silakan Anda buat resume dari perkuliahan ini, nanti akan saya taruh linknya di blog saya seperti biasa. Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.